Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah untuk pertama kalinya kita bertemu lewat video Skype bahan ajar Ekonomi SMA kelas 10 semester 1. Khususnya untuk materi mengidentifikasi kebutuhan manusia. Adapun materi mengidentifikasi kebutuhan manusia ini sebenarnya sebelumnya telah ada dalam bentuk buku pegangan. Buku pegangan yang saya tulis sendiri tersedia di SMA Negeri 2 Rambatan, dan buku ini pun dapat diakses di website saya sendiri. Serta buku pegangan ini telah dipergunakan oleh siswa di SMA Negeri 2 Rambatan sejak tahun 2013. Baiklah, kita mulai yang pertama tentang pembahasan pengertian kebutuhan dan keinginan. Ada hal yang mendasar yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan keduanya pun terdapat perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan sesuai gambar ini. Antara dua hal yaitu laptop dan mobil merah, manakah yang merupakan kebutuhan utama bagi seorang guru? Sudah pasti jawabnya laptop. Karena tanpa laptop maka banyak aktivitas guru yang akan terganggu dibandingkan mobil merah. Dengan laptop akan membantu guru dalam hal membuat perangkat PBM, membuat bahan ajar, untuk presentasi, mengakses internet, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan mobil merah tadi, tidak akan mengganggu aktivitas guru apabila tidak dimiliki. Sehingga kita bisa membuat definisi bahwa kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Bila tidak, maka akan mengganggu aktivitas. Sedangkan keinginan adalah sesuatu hal yang hendak dimiliki. Bila tidak berhasil, tidak akan mengganggu aktivitas manusia. Kita lanjut ke B, penggolongan kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Dari contoh-contoh ini kita mulai dengan pertanyaan. Manakah yang lebih dulu dipenuhi, makankah atau meja makan? Atau kapal pesiar? Sudah pasti kita menjawab makan terlebih dahulu, baru perabatan rumah tangga, baru kapal pesiar. Sehingga dari contoh-contoh dan pertanyaan tadi, siswa dengan mudah akan dapat membuat definisi apa itu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan hidup manusia minimal untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini pun berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Demikian juga dengan kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Kebutuhan intensitas ini relatif, berbeda antara satu manusia dengan individu lainnya, tergantung kepada banyak faktor. Kita lanjut yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dari gambar ini kita buat pertanyaan. Berolahraga, pakaian, apakah untuk fisikkah atau untuk ketenangan pikiran? Sedangkan menyanyi, berlibur itu untuk fisikkah atau untuk kesehatan jiwa? Sudah pasti siswa
akan mudah menjawab bahwa olahraga untuk jasmani, sedangkan berlibur atau bernyanyi itu untuk rohani. Sehingga mudah kan membuat definisi tentang kebutuhan jasmani? Ya, betul. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk fisik atau badan, untuk penampilan diri. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk kesehatan jiwa, untuk kesehatan pikiran. Seperti berlibur dan bernyanyi tadi. Kemudian kita lanjut yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Menurut waktu terbagi 4, yaitu sekarang, yang akan datang, tidak tentu, dan sepanjang waktu. Seperti biasa, kita ada gambar, kita buat pertanyaan. Pada saat sekarang kita sakit sekarat, berarti saat itu harus butuh pertolongan dokter. Itulah kebutuhan sekarang. Sedangkan tabungan itu kebutuhan untuk masa depan, meskipun persiapannya mulai dari sekarang. Nah, apakah sakit itu direncanakan? Tentu tidak. Itulah kebutuhan mendadak, berarti harus berobat. Kemudian belajar, beribadah. Beribadah itu sekali, 2 kali, 3 kali? Tentu tidak. Beribadah itu sepanjang waktu. Nah, mudah kan membuat definisi tentang kebutuhan sekarang? Ya, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, harus dipenuhi saat sekarang juga. Sedangkan kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya untuk masa depan. Namun persiapannya dari sekarang. Kebutuhan tidak tentu itu kebutuhan mendadak, tidak direncanakan. Kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan sepanjang hidup manusia, seperti beribadah tadi. Nah, kita lanjut yang nomor 4, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan terbagi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kita mulai pertanyaan. Apakah baju direktur untuk direktur? Apakah baju olahraga untuk olahragawan? Baju pilot untuk pilot? Baju tentara untuk tentara? Nah, bagaimana dengan jembatan? Pasar? Tentu untuk 1 orang? 2 orang? 3 orang? Tidak. Jadi, bisa kita membuat definisi tentang kebutuhan menurut subjeknya? Ya, kebutuhan menurut subjeknya yaitu yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan untuk diri perorangan. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kebutuhan kolektif adalah